Setelah kita membahas tentang masalah al-qadhafu, haram, dosa besar, menuduh orang melakukan zina tanpa ada bukti, dan kita sudah membahas bahwa orang yang muqadzaf itu akan diberikan sanksi 80 kali cambukan dalam Islam. Dan juga kita sudah membahas larangan meminum khamar. Yang minum khamar akan diberikan derak sebanyak 40 kali cambukan. Cuman di dalam Khalifah Sayyidina Umar, beliau menambahkan menjadi 80 kali cambukan. Ini lagi heboh lagi ya masalah khamar, apalagi ada mendapatkan minuman khamar dengan hadiah dengan membaca surah Ad-Duha. Nah, itu salah satu penghinaan yang besar itu terhadap Islam. Baik, sekarang kita akan membahas lagi larangan di dalam Islam, dan dosa besar adalah mencuri, as-sariqah, mencuri. Ada lagi kalimat yang lain atau pembahasan yang lain adalah gosop. Gosop dengan mencuri itu ada perbedaan. Walaupun sama-sama mengambil hak orang lain tanpa ada kebenaran di situ. Nah, kalau as-sariqah, mencuri, itu semuanya diambil. Artinya mengambil barangnya, mengambil manfaatnya. Seperti orang mencuri motor. Na'udzubillahi min dzalik, nasallallahu salam wal afiyah. Bendanya diambil, dicuri, dan juga manfaatnya dicuri. Semuanya diambil lah. Itu namanya mencuri, as-sadiqah. Kemudian ada lagi namanya gosop. Nah, kalau orang belajar fikih itu ada juga namanya al-gosop. Gosop itu adalah sama dengan mencuri, tapi dia tidak mengambil barangnya, tapi mengambil manfaatnya. Mengambil manfaatnya, kurang lebih begitu modelnya. Contoh, gosip itu seperti kita memakai sendal orang tanpa izin, tapi kita kembalikan nanti. Ada sendal orang di situ dengan sengaja ya, bukan tertukar. Kalau tertukar, kami pribadi pernah pengalaman di sini 1 minggu baru ketemu sendalnya. Pengajian berikutnya baru ketemu. Siapa ya dulu ya? Tertukar sendal. Nah, makanya sekarang tuh saya hampir pakai sendal zaman dulu, sendal merek Lili itu. Sendal company zaman Bahari. Cari-cari di online ada orang jual itu. Supaya beda ini sendal sendiri. Ternyata ada juga yang pakai di tempat lain. Nah, saya bilang dapat di mana Pak? Beli di online, katanya. Oh, sama aja sudah. Nah, makanya sendal itu beda sendiri itu. Jarang ketemu samaannya. Nah, jadi kalau ada orang memakai sendal orang lain tanpa izin, nanti dikembalikan, cuman pakai saja nanti dikembalikan. Itu namanya gosok. Mencuri juga, tapi dia bukan mencuri barangnya, tapi mencuri manfaatnya. Dan gosip ini yang terkadang kita itu nggak ngerasa. Artinya nggak ngerasa itu, padahal itu dilarang. Kita anggap remeh begitu, padahal itu dilarang. Nah, umpama
Mohon maaf ya, mohon maaf. Kita parkir begitu, parkir. Ibarat kata tuh motor itu kan sudah ada garis-garisnya. Sudah ada garisnya, parkir di sini. Tapi kita parkirnya nggak pas di garis. Yang sebenarnya itu bisa dipakai untuk 2 motor, dia sendiri yang pakai sendirian. Nah, ini bisa kena gosop ini. Kena gosop. Mengambil manfaat hak orang lain. Nah, itu terkadang nggak ngerasa begitu. Atau apalagi buku orang, kalau di pesantren itu sering itu pesantren itu. Santri punya kitab begitu, punya kitab. Temannya langsung ngambil kitab tersebut, kemudian dibaca. Ini gosip ini. Membuka kitab orang tanpa izin, lalu mengambil manfaat. Manfaatnya apa? Di situ dia membaca. Maka ini gosip namanya. Nah itu. Banyak kaidah ya. Pokoknya mengambil manfaat barang itu tanpa izin orangnya, itu gosip namanya. Itu namanya gosip. Nah, kalau mencuri, mengambil barangnya dan mengambil manfaatnya. Ala kulli hal ya. Nanti ada lagi hukum namanya qati'ut tariq. Merampok, beda lagi itu hukumnya. Merampok. Ya, kalau zaman sekarang ini begal. Kalimat begal ini kan enggak tahu tahun berapa disebut begal itu. Dan itu kayaknya bukan bahasa dari Balikpapan. Kalau bahasa Balikpapan, bahasa itu namanya mempalak, malak jadinya. Dipalak. Nah, cuman berganti begal namanya. Sampai sekarang sudah akhirnya kalimat itu sudah jadi umum, begal. Dulu namanya di Balikpapan istilahnya malak atau palak. Nah, dipalak. Anak-anak itu dipalak gitu ya. Nah, itu perampokan. Qati'ut tariq namanya. Nah, ya. Jadi ada istilah-istilah itu bergeser ya, di zaman sekarang ini bergeser. Dulu namanya bencong. Kemudian berubah dikit lagi namanya waria. Sekarang istilah itu berubah. Boti namanya. Saya juga bingung apa sih boti itu. Kalau istilah orang Balikpapan bote. Pernah dengar? Bote-bote kalau anak-anak atau kalau kita Kampung Baru. Nah, tapi kalau mau tahu bahasa Balikpapan yang betul-betul bahasa Balikpapan ke Kampung Baru situ. Nah, itu sudah campuran, sudah bahasa asli Balikpapan dah. Bote katanya anak-anak tuh. Bote itu bohong. Nah, T diganti T, boti jadinya. Saya bingung apa itu boti itu. Oh, sekalinya anak-anak yang bebencong-bencongan itu tulangnya tulang presto itu lembek semuanya.